Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang probabilitas dan normalisasi. Apa itu probabilitas? Jadi probabilitas, setelah kita tahu persamaan Schrödinger itu bentuknya seperti apa ya. Persamaan Schrödinger itu minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat c per dx kuadrat plus vc itu sama dengan ec. Di sini solusinya berupa C ya. Jadi C ini fungsi gelombang, memuat semua informasi tentang partikel. C ini tidak punya makna fisis, yang punya makna fisis adalah C kuadrat dx. Jadi C ini memuat semua informasi tentang partikel. Untuk mengetahui informasi tentang partikel seperti posisi, momentum, dan lain-lain, kita harus mengekstraksi ke dalam bentuk C kuadrat. Nah, C kuadrat ini apa? C kuadrat ini adalah rapat probabilitas. Atau lebih tepatnya, jadi C kuadrat dx itu adalah probabilitas untuk menemukan partikel dalam selang infinitesimal dx dx. Jadi ini C kuadrat dx itu probabilitas ya menemukan partikel dalam selang infinitesimal dari X ya sampai dengan X plus dx. Jadi dalam selang kita sudah terbiasa ya. Jadi kalau dalam klasik gitu ya. Jadi kalau dalam klasik kita sudah terbiasa menyebutkan bahwa partikel itu di posisi X sama dengan sekian gitu kan, posisi partikel gitu ya. Tapi kalau di kuantum itu tidak bisa. Jadi kuantum posisi di satu titik itu tidak punya makna. Tidak ada maknanya. Yang ada adalah menemukan suatu partikel atau posisi partikel itu dalam selang. Jadi kalau di klasik posisi partikel itu di X ya, di suatu titik. Tapi kalau di kuantum posisi partikel itu bukan di suatu titik, tetapi di dalam selang. Antara ini sampai dengan itu misalnya. Jadi kalau misalnya dalam satu dimensi itu ya, satu dimensi, kalau misalnya kita bilang posisi partikel kuantum di X sama dengan sekian, itu jadi pertanyaan, ini tidak punya makna. Yang ada adalah dari X sampai dengan sekian, X plus dx, baru ini punya makna. Ya, jadi kalau dalam satu dimensi menemukan posisi partikel di suatu titik itu tidak punya makna. Tapi kalau misalnya kita rubah menjadi posisinya di dalam suatu selang, itu baru punya makna. Ya, ini peralihan konsep dari klasik ke kuantum. Kalau di klasik posisi partikel suatu titik, kalau di kuantum posisi partikel itu dalam suatu selang atau dalam suatu rentang, yaitu dari X sampai dengan X plus dx. Makanya nanti di sini muncul delta X seperti yang sudah kita pelajari di ketidakpastian Heisenberg. Nah, ini bisa dirumuskan, rapat probabilitas itu bisa dirumuskan sebagai Px dx itu sama dengan C X kuadrat dx. Ini adalah rapat probabilitas untuk menemukan partikel yang berada di dalam selang X sampai dengan X plus dx. Kemudian rumus untuk menentukan
rapat probabilitas ya, probabilitas menemukan partikel dari X1 sampai dengan X2. Itu rumusnya jadinya begini, integral X1 sampai dengan X2 Px dx, atau sama dengan integral X1 X2 si X kuadrat dx. Jadi ini adalah probabilitas menemukan partikel dari X1 sampai dengan X2. Selanjutnya kita akan bahas tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Jadi normalisasi itu probabilitas menemukan partikel dari min tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Jadi kita lanjut ke normalisasi. Nah, itu normalisasi itu probabilitas menemukan partikel dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Kira-kira kalau semisal dari min tak hingga sampai plus tak hingga itu kan pasti akan ada partikelnya. Si X kuadrat dx itu pasti 100% atau sama dengan 1. Ini yang disebut normalisasi. Jadi probabilitas menemukan partikel dari min tak hingga sampai dengan plus tak hingga adalah 100%. Ini yang namanya normalisasi. Kalau semisal ya, ini kita buat misalnya di sumbu X, ini X sampai dengan sama dengan 0, ini X sama dengan L, kemudian ke sana ada X sama dengan 2L dan seterusnya. Nah, di antara dari di sini itu terdapat partikel. Kalau tadi rapat probabilitas menemukan partikel dari X1, misalnya dari X0 sampai dengan X2L, itu kan bisa saja misalnya 50% atau sekian, karena kan partikelnya ada di tempat lain. Tapi kalau misalnya probabilitas menemukan partikel dari min tak hingga sampai plus tak hingga, itu kan pasti akan ada. Nah, ini pasti akan 100%. Ini yang namanya normalisasi. Kemudian ini kan karena ada kaitannya, jadi probabilitas ini kan nanti kita dapatkan adalah delta X ya. Delta X nanti ada kaitannya dengan ketidakpastian. Jadi kita bisa memperoleh rumus ya. Jadi ini nanti kita dapatkan, saya hapus. Jadi ini berkaitan dengan ketidakpastian hasilnya ya. Dari berbagai ketidakpastian yang ada yang namanya X rata-rata, nilai rata-rata. Jadi kalau misalnya kita punya X rata-rata itu N1 X1 ditambah dengan N2 X2 dan seterusnya dibagi dengan N1 plus N2, atau bisa kita tuliskan sigma Ni Xi per sigma Ni. Nah, dari sini ini kan sigma ya, sigma ini bisa kita rubah menjadi dalam bentuk integral menjadi sigma X AV itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai dengan plus tak hingga P X dx dibagi dengan integral min tak hingga sampai dengan plus tak hingga P X dx. Jadi tadi kita sudah bahas P itu adalah rapat probabilitas ya. Kalau misalnya dari dua titik tertentu itu disebut rapat probabilitas menemukan partikel dari X1 sampai dengan X2. Tapi kalau misalnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga itu disebut sebagai normalisasi. Karena hasil di sini itu berkaitan dengan hasil yang tidak pasti atau delta X, maka di sini ada yang namanya
istilahnya apa ya? Jadi istilahnya di sini adalah nilai harap. Ya, itu disebut sebagai nilai harap. Jadi nilai harap posisinya itu ada di mana? Jadi posisinya itu kita bisa dari integral min tan indah sampai plus tan indah px x dx dibagi dengan integral px dx. Ini untuk menentukan nilai harap posisi. Kita juga bisa menentukan nilai harap momentum atau nilai harap besaran yang lain dengan cara ini kan x ya, di sini berarti di tengahnya ada x. Kalau misalnya besaran yang lain, misalnya besaran f fungsi x rata-rata itu sama dengan integral min tan indah sampai plus tan indah si x kuadrat fx dx. Jadi kalau